atau faktor karena merokok? Ya, sebenarnya faktor resiko itu semua saling terkait. Jadi tidak bisa satu ini menyebabkan ini, tetapi saling mempengaruhi. Jadi misalnya karena dia stres, dia akan menyebabkan hipertensi. Nah, hipertensi pada gilirannya itu merusak dinding pembuluh darah. Karena dinding pembuluh darah itu rusak, sehingga memudahkan darah itu menggumpal dan ikut aliran darah. Nah, kemudian juga misalnya merokok. Ya. Merokok itu membuat darah lebih pekat. Oh, gitu. Ya. Jadi bahaya bagi perokok ini. Ya, itu terutama yang perokok berat, kurang istirahat, makanan-makanan yang kolesterol tinggi dan lain-lain itu. Berarti itu saling fast food ya, Dok ya? Ya, termasuk itu. Biasanya yang mendapatkan serangan stroke ringan ini lebih banyak orang tua atau anak muda? Sekarang kan sudah ngetren anak muda kena stroke. Ya, saya kira Pak Dr. Wahyudi, saya kira benar itu bahwa stroke itu tidak hanya pada orang-orang tua, juga sekarang juga menghinggapi pada usia-usia yang muda, usia produktif. Jadi 40, 35. Oh, sudah ada, Dok ya? 35 tahun. Oh, ya. Itu kenapa, Dok? Karena ya itu tadi. Jadi mungkin faktor resiko ini yang semakin banyak. Jadi misalnya tadi stres, hipertensi, makan makanan, kurang olahraga, dan merokok, semua itu saling berkaitan sehingga mempermudah terjadinya faktor stres tadi itu, stroke tadi. Stroke. Ya. Terutama yang ini yang kita namanya eksekutif muda ya. Eksekutif muda itu kalau tidak kalau kurang memperhatikan itu ya bisa berakhir dengan stroke. Biasanya itu kan stroke identik dengan tekanan pembuluh darah yang meninggi, Dok. Ya. Kalau orang sering sakit kepala, apakah itu juga merupakan salah satu gejala awal dari stroke ini? Kalau sakit kepala itu kan banyak sebab ya. Jadi ada yang primer, ada yang sekunder. Namun kalau sakit kepala yang tidak selalu datang, dan itu kan sebaiknya kita ke dokter lah gitu untuk memeriksakan diri ya. Kadang-kadang kalau sakit kepala yang tiba-tiba, justru sakit kepala yang berat tanpa sebab, itu yang kita harus waspadai ya, Dok. Ya. Tapi kalau sakit kepala biasa itu kan bisa saja orang karena flu, karena sakit biasa. Tapi yang maksudnya itu sakit kepala yang disertai dengan gejala lain. Jadi misalnya apa, Dok, itu? Misalnya muntah, ya, muntah tanpa sebab, pusing, ya. Nah, itu kita harus waspadai. Jadi rasa berputar gitu seperti mau jatuh di sakit kepala, nah kita mesti harus waspada. Apalagi kalau kita sudah mulai usia 40 tahun ya. Itu merupakan gejala-gejala awal. Jangan sampai nanti kita sudah kena baru kita sadar begitu. Biasanya kan begini, Dok. Biasanya itu orang baru sadar jika sudah mengalami. Tahap apa sih, Dok, yang bisa menyebabkan, bisa yang kita lakukan untuk preventif sehingga kita bisa mengetahui bahwa ini saya sudah mau gejala-gejala stroke nih? Ya. Itu kita masih belum membudayakan diri kita untuk setiap tahun sekali untuk memeriksakan kesehatan. Check up ya. Saya kira itu dengan check up itu kita bisa memantau bahwa tekanan darah kita berapa, lemak kita berapa, dan faktor resiko yang lain itu bagaimana. Mungkin bisa kalau misalnya dianjurkan bahwa setiap tahun sekali gitu untuk check yang ya, terutama yang usia 40 ke atas ya.
Kalau yang ada teman saya dulu bahwa dia selalu melakukan check up pada saat sebelum puasa. Oh. Sebelum Ramadan. Jadi selalu check up dulu, kemudian setelah Ramadan dia check up lagi. Iya, cek lagi. Biasanya itu selain check up, apakah tanda-tanda yang lain selain sakit kepala, maksud saya dok, itu kayak kram-kram badan, itu bisa dilakukan secara medis atau gimana? Maksudnya gini, bisa dilakukan secara laboratorium ataukah hanya dilihat dari gejala fisiknya saja, dok? Kalau kita mau mengetahui lebih detail, ya tentu kita harus cek selain gejala klinik juga kita harus juga mengetahui laboratorium. Ya, dok. Ya. Tetapi yang barangkali yang kita harus waspada itu ada gejala-gejala yang tiba-tiba orang sebenarnya anggap ringan. Jadi misalnya tiba-tiba kita blank begitu, hilang sesaat, lupa, tak tahu kenapa, lupa utang. lupa utang. Tapi kita tiba-tiba lupa tapi seperti kita tidak tahu. Dan ini yang kemudian kembali lagi, ini yang di dalam istilah medis itu namanya TIA. Apa itu TIA? Ya. Jadi transient ischemic attack. Jadi TIA. Jadi itu pembuluh darah tiba-tiba menyempit sebentar. Karena dia waktu menyempit segala aliran darah itu, kita tiba-tiba seperti kayak itu komputer tiba-tiba blank begitu. Nah, kemudian nanti muncul lagi. Ini yang merupakan gejala awal ini. Kalau maaf dok, biasanya itu gejala-gejala TIA apa sih itu dok? Gejala-gejala yang masuk gejala-gejala TIA itu yang tadi kita bilang. Ya, misalnya tiba-tiba kita selain blank tadi. Blank, kemudian kita tidak melihat, buta, atau tiba-tiba kesemutan sini, ya, kesemutan satu badan. Ya. Oh iya. Terus tapi kemudian hilang lagi. Gitu. Kalau biasa mulut moncong tiba-tiba, apa masuk dari TIA itu? Ya. Kadang-kadang mulut mencong begini, bicara pelo, tapi kemudian dia sembuh lagi. Nah itu dalam waktu 24 jam. Ya, artinya dalam range itu dalam waktu 24 jam itu dia kembali, berarti itu sudah termasuk itu. Kalau sudah lewat 24 jam sudah harus masuk rumah sakit. Nah kadang-kadang kita yang pengalaman di rumah sakit itu sudah 5 hari baru masuk, ya, sudah tidak sembuh, ya. Berarti sudah permanen itu. Kan biasanya begini dok, biasanya itu kan masyarakat kurang paham terhadap kesehatan yang kayak dokter tadi sampaikan. Kalau dari gejala TIA yang tadi dokter sampaikan, bisa saja orang awam bilang, oh itu kena guna-guna. Iya. Itu kan kena karena kesambet umpamanya gitu kan. itu jahat apa? Iya, angin jahat. Ya. Itu menurut dokter apakah gejala-gejala selain itu memang langsung dirujuk ke dokter atau ada penanganan yang bisa dilakukan di rumah? Ya, atau dikasih waktu rentan, oh kalau lebih dari 24 jam langsung bawa? Itu begini, jadi masalah penanganan dan pencegahan itu memang saling terkait, ya. Yeah. Karena begini, kita di dalam pemeliharaan otak ini, dalam pemberian kesehatan stroke itu ada namanya golden period, ya. Jadi golden period itu kalau pada waktu itu kita tangani, dia akan sembuh total gitu. Tapi kalau manakala kita terlambat, ya akan ada defect gitu. Sebenarnya kalau orang-orang yang sudah beresiko, dia sudah harus tahu gitu. Jadi misalnya dengan memakan obat-obat untuk pencegahan itu tadi. Iya dok. Ya. Cuma ya itu, kita kadang-kadang menganggap hal itu sepele sehingga tidak apa-apa ini. Nah begitu. Penyakit stroke ini banyak diderita perempuan atau laki-laki dok? Sebelum dokter jawab, ya. Baik, kita saksikan iklan berikut ini.